Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herullah ingin menyampaikan tentang analisa hambatan-hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan satuan kerja tidak berjalan dengan baik. Eh, kita membahas bahasan hari ini adalah tentang Tahura Sultan Adam, khususnya di seksi pemanfaatan hutan. Adapun kegiatan-kegiatan layanan yang sudah kita lakukan di Tahura Sultan Adam, antara lain adalah izin pengusahaan jasa dan sarana wisata alam, kemudian pelayanan wisata Mandi Angin dan Bukit Batu sesuai dengan Pergub Layanan BUD. Yang ketiga adalah kerjasama penguatan fungsi kawasan. Yang kelima, kerjasama pembangunan strategis yang tidak bisa dielakkan. Yang keenam, ada pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan, dan lain-lain. Sebenarnya banyak pelayanan yang kita lakukan khususnya di seksi pemanfaatan ini. Kemudian acuan dasar setiap pelayanan itu mengacu kepada aturan yang sudah ada di Tahura Sultan Adam atau dokumen yang sudah ada. Antara lain adalah dokumen penataan blok kawasan Tahura, kemudian dokumen desain tapak wisata Tahura, juga ada dokumen rencana pengelolaan jangka panjang 2021-2030 Tahura Sultan Adam. Yang terpenting adalah standar operasional pelaksanaan setiap layanan atau SOP layanan juga sudah ada. Dalam pelaksanaan layanan itu sendiri, kita menghadapi beberapa hambatan yang sangat krusial. Antara lain adalah penguasaan lahan oleh masyarakat. Seringkali adanya klaim kepemilikan lahan pada hutan negara oleh masyarakat. Untuk penyelesaiannya memerlukan proses yang cukup lama dan sumber daya yang cukup tinggi. Selain itu, koordinasi antar instansi yang cukup intensif, sehingga klaim penguasaan lahan ini baru kita bisa selesaikan dan pelaksanaan kegiatan layanan bisa kita lakukan secara maksimal. Kemudian permasalahan yang lainnya adalah kompetensi kemampuan aparatur Tahura sendiri tidak merata. Saat ini banyak masyarakat yang ingin mendapatkan layanan oleh Tahura terkendala oleh terbatasnya petugas Tahura sendiri dalam melakukan proses layanan. Kenapa demikian? Karena tidak semua dari petugas Tahura mempunyai kemampuan dasar, misalnya kemampuan digitasi pemetaan, kemudian kemampuan penyelesaian konflik dan lain-lain. Yang ketiga adalah koordinasi yang belum bagus antara Tahura dengan calon mitra, kemudian pemerintah daerah dan instansi vertikal masih ada kendala. Mungkin itu hambatan-hambatan yang bisa kami sampaikan. Dari hambatan-hambatan tersebut kita lakukan analisa. Ternyata ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa mengurangi hambatan tersebut sehingga layanan semakin baik. Yang pertama adalah mensosialisasikan setiap SOP layanan kepada stakeholder terkait layanan yang kita lakukan. Kemudian melakukan evaluasi setiap layanan yang sudah kita lakukan. Kalau perlu merevisi SOP layanan sehingga lebih baik lagi. Yang
lanjutannya adalah mudah-mudahan bisa kita lakukan adalah digitalisasi setiap bentuk layanan. Yang tak kalah penting adalah meningkatkan petugas layanan Tahura Sultan Adam dengan diklat, studi banding, koordinasi intensif dengan pihak lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.